Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak, para seniman yang saya banggakan, budayawan yang dari Diskulpar yang saya hormati. Sebelum ke pokok acara, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa dilanjuti. 2017 itu adalah tahun di mana kerjasama kebudayaan antara pelaku masyarakat dan Pemkot harus menemukan sebuah format yang ideal. Saya ini setelah 3 tahun menemukan bahwa Pemkot asetnya banyak sekali, tanah kosongnya berlimpah, dan selama ini nganggur. Pilihannya itu hanya nganggur atau tanahnya diserobot orang. Nah, bulan Desember saya harus menertibkan aset-aset itu dengan catatan ke BPK harus ada rencana kerja. Jadi nggak boleh lagi ada aset yang bengong. Nah, karena jumlahnya banyak, saya juga menawarkan ke reng-rengan ini jika membutuhkan lokasi-lokasi untuk kegiatan berkebudayaannya, segeralah berkirim surat. Nanti kita kriss-crosskan di mana, Lembang, di Dabupaten, di mana-mana terus. Maribaya. Jadi sebenarnya saya baru tahu Pemkot sebenarnya benar gitu ya, kan selama ini dianggurkan, dicuekin, akhirnya tidak ada nilai tambah. Lapor ke BPK, tanah A rencananya dikomersikan jadi pasar, tanah B jadi apartemen rakyat, tanah C jadi naon, jadi nggak boleh ada nganggur. Ini kesempatan langka, kalau sudah luaskan baik yang ada di sini maupun jaringan yang tidak ada di sini, bahwa Pak Wali menawarkan lokasi-lokasi itu. Nanti silakan survei mana yang disuka, nanti kita ngobrol karena untuk prosesnya ini akan kami martabatkan, ya. Bahkan kami kurangi tapak bangunan. Jadi jangan salah mengira, tidak ada bangunan-bangunan yang aneh-aneh. Justru waktu saya sebelum wali kota semua juga ikut memperjuangkan. Zaman saya wali kota bulan Oktober saya langsung putus kontrakan dengan PT EBI. Kan tujuannya agar kelestarian dulu. Nah, kondisi hari ini kan seadanya karena tidak ada upaya. Oleh karena itu kami ingin menata Garinjul dirapihkan, yang tadinya ilalang jadi amphitheater alami kan begitu. Dulu waktu saya di PCCF kan aspal jalan dari Sapuga, masih ingat ya, kita kelepek, dia hancurkan aspalnya, dan sekarang nggak ada lagi akses jalan mobil kan mengelilingi Laksil, sekarang udah pohon-pohon. Jadi saya sampaikan di sini Babakan Siliwangi itu justru akan dimartabatkan, bangunan akan dikurangi bukan ditambah. Ya. Kantor lurah juga akan saya pindahkan. Ini salah dengar, ini dengar langsung dari saya kayak begitu, bahwa Babakan Siliwangi itu akan ditata, berbanyak ruang hijaunya, itu untuk mengkulirkan situasi Babakan Siliwangi. Jadi kalau ada yang bertanya di media sosial di mana, boleh disampaikan bahwa kita akan menata, mengurangi tapak bangunan, memperbanyak tapak hijaunya, kemudian mengurangi perambahan dengan membuat sirkulasi yang sangat ekologis. Saya kira itu dulu pengantar ya dari sisi hal-hal lain. Kemudian 2017 ini akan lahir struktur organisasi baru di Pemkot. Jadi Pemkot ini sesuai instruksi dari Presiden harus lebih ramping, kira-kira gitu ya.
Tapi budparnya kemungkinan tidak berubah. Yang akan saya tekankan adalah budnya ini harus sekarang lebih kuat dari parnya. Nah, salah satu wacananya, saya minta forum ini silahkan mengamati penganggarannya budpar. Ya, jadi nanti Pak Kadis, ya, ini keputusan politik saya, itu rencana RKPD-nya di budpar, tolong ada sesi-sesi dikomentari yang ini sudah banyakkah kegiatan-kegiatan kebudayaan yang terakomodir di rencana itu. Nah, saya ingin membuka ruang demokratis ini bahwa seniman di Bandung, budaya di Bandung ikutan merancang, gitu ya, dengan memelototi rencananya, menambahi, mengurangi, dan lain sebagainya. Demokratis ini budayawan di Bandung ikut merencanakan secara formal apa-apa yang dianggap bisi dia cerita pakai penting dan mengaku ini pro kebudayaan dari si budayawan sebenarnya karena terpenting gitu, dari duitnya berlebihan misalkan mendingan direct-receh, tapi banyak memang satu besar tapi nggak efek gitu ya. Nah, ruang ini kita akan buka dan mudah-mudahan jadi tradisi demokrasi baru di Bandung lah. Tadi infrastruktur kebudayaan kita berikan, kemudian sistem penganggaran juga kita minta review dari budayawan dan masyarakat, dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Nah, sekarang perihal ini sebelum nanti presentasi, intinya kami berharap Bandung punya rasa kebanggaan dari sisi kebudayaan. Nah, terangkum mau setahun sekali, mau 2 tahun sekali, mau 3 tahun sekali, tapi yang edul lah kayak begitu. Kalau 2 tahun sekali ada nama Biennale sebenarnya kan. Kalau setahun sekali manual, kalau 3 tahun ada juga di Jakarta Triennale, itu mah terserah kembalikan. Kami sudah menyiapkan ya, anggaran itu sudah saya kunci ya. Dari kantor saja sudah 5M Pak, nanti bisa kita tambahin. Nah, waktunya supaya leluasa kita targetkan kemarin kan September pada saat ulang tahun Bandung di minggu ketiga di bulan September di tahun depan. Sehingga saya tidak mau anggaran keberpihakan ini dibelanjakan dengan cara-cara dan hasil yang tidak optimal. Maka mudah-mudahan Bapak Budaya bisa mengapresiasi ini titik awal kita mendesain sendiri kota Bandung dengan martabatnya yang memang sudah menjadi haknya, syaratnya makomnya Bandung kan levelnya beda gitu. Apalagi nah seterusnya kalau ini baik, kita pun jadi tadi setiap tahun di Bandung budaya itu bergairah, eksperimental, pemerintah juga sesuai tupoksinya memfasilitasi tidak banyak bercampur, sehingga naiklah ke level kita sebagai kota yang kebudayaan yang optimal. Itu pengantar dari saya mungkin ya, tujuan dari malam ini saya undang dinas kami dan orang-orang yang mengambil keputusan supaya mendengarkan, jadi terlibat mendengarkan apa rencana dari itu. Saya serahkan ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang saya hormati, kawan-kawan seniman, dan tentu saja Pak Wali yang saya hormati. Sejak pertemuan pertama Pak Wali datang ke CCR, lalu kemudian ada niat yang baik yaitu akan membuat sebuah acara di tahun depan 2017 bulan September. Waktu itu masih mencari-cari nama, kira-kira namanya apa, apakah Biennale, pesta seni, festival seni, juga memberi masukan pada Pemda, khususnya pada Pak Budpar untuk membuat program. Namun pada dini hari, Pak Wali, ini adalah pertemuan ke-6 setelah Guru Sukan menemui beberapa temuan tentang niat baik yang pada awal. Sebelum teman saya kayakan semua yang kami debatkan selama berapa ini, apalagi di mana kami berdebat di rumah kami juga banyak hal yang diperdebatkan dari mulai posisi kita, konsep-konsep dasar awal. Pokoknya
sampai tadi malam Pak Wali kami rapat sampai jam 2 ya habisnya jam 2 beberapa tim sampai jam beradu argumen mereka juga ini di luar dulu. Yang penting malam ini kami akan mempresentasikan dulu apa yang kami perdebatkan dan apa yang kami pikirkan dan apa hasil tentang seni Bandung. Saya menyebut istilah bienal itu berasal dari bahasa Italia yang berarti setiap tahun berikutnya, maksudnya tiap 2 tahun. Itu kemudian dalam UNESCO sudah biasa dipakai untuk menjadi nama kegiatan rutin yang biasanya besar, biasanya menjadi prestasi dari sebuah kota, dari sebuah daerah, gitu kan. Dalam UNESCO Lupa paling tua itu adalah Venice Biennale. Kami mencari nama yang khas Bandung berbahasa Indonesia. Jadi nama ini nanti juga tidak akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Makanya kemudian diberi keterangan di bawahnya dalam bahasa Inggris supaya orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia bisa memahami apakah seni Bandung itu melalui teks bahasa Inggris di bawahnya, yaitu a collaborative art event. Nah, kemudian ancaman kita selama 2017 itu kita sebut sebagai seni Bandung yang pertama, dan ini adalah rekomendasi konsep dari kami. Nah, disiplin seni yang melibatkan ada seni rupa, musik, sastra, tari, teater. Nah, dalam prosesnya para seniman dari 5 disiplin ini kemudian akan berkolaborasi dengan pakar-pakar dari sejumlah ilmu lain. Itu seringkali menjadi kurang lebih ketika seni kemudian dihadirkan di luar ruang konvensional, di luar ruang yang non konvensional, seni itu bisa menjadi pendekatan alternatif atas berbagai permasalahan kota, permasalahan sosial. Seni itu bisa menjadi pendekatan artistik atas berbagai permasalahan. Seni bisa menjadi alternatif dari gaya hidup perkotaan yang fungsional, pragmatis, dan kering. Nah, itu agenda pertama yang kita ancamkan. Nah, agenda kedua, karena agenda pertama seperti itu, seni dipandang sebagai pendekatan alternatif atas berbagai permasalahan, maka agenda kedua adalah merumuskan apa itu permasalahan perkotaannya, apa itu permasalahan sosial yang hendak didekati dengan cara yang artistik tadi. Nah, kemudian judul air, tanah, dan udara ini sangat alami, sifatnya kami memiliki 3 kata yang alami. Dimaksudkan sebagai satu pendekatan puitik untuk sebuah kenyataan bahwa di kota, semodern apapun kota, sebenarnya unsur-unsur alam itu tetap menjadi faktor membentuk kehidupan kota. Permasalahan yang kita sudah akui di kami. Lalu bisa mengenai ruang. Nah, rupa urusannya. Jadi seringkali seluruh itu terlalu terpaku pada aspek bendawi seperti ini. Seperti Kang Bisna misalnya, dia sering melakukan mencuci kaki ibu, mencuci kaki orang-orang yang dia hormati. Kemudian si air bekas cucian kakinya dimasukkan ke botol dan menjadi karya seni. Gimana ceritanya? Air bekas cucian kaki menjadi karya seni. Sesuatu menjadi karya seni sebenarnya karena disepakati secara bersama. Jadi secara sosial disepakati bahwa itu karya seni. Lalu kita perlu ada pendudukan tokoh seniman di situ, kemudian ada direktur eksekutif dan sekretaris. Ini juga nanti bisa ditambahkan staf dahulu. Kemudian ada komite dari masing-masing bidang seni, yaitu ada 5 komite. Di masing-masing komite ada 3 orang. Terima kasih, selamat malam. Mungkin saya merespon sedikit dulu seperti kita diskusinya. Yang pertama begini, saya menitipkan ke Bu Departemen mohon dilakukan dengan baik. Menyerahkan hal-hal begini harus kepada mereka yang punya visi. Ketika saya Asia Afrika Karnaval dimenangkan oleh IOM, bukan orang Bandung, untuk ngobrol Pak Wali Kota, jadi saya memberi hasilnya juga jauh dari apa. Saya nggak mau terjadi seperti itu. Jadi yang idealnya itu sebenarnya seniman yang mengerjakan, tapi dalam satu legalitas yang nanti dikelola oleh kami. Gitu ya. Idealnya begini, karena uang itu besar, standar hukumnya harus dilelang. Nanti si pemenang lelang, katakanlah dia hanya menjadi legalitasnya saja. Ya, komitmennya harus begitu. Nanti di
di bawah si legalitas inilah masing-masing punya tim yang mengerjakan sesuai dengan ekspektasinya. Karena sekalinya gagasan kita dititipkan ke orang yang tidak terlalu paham, saya khawatir ada mistranslasi. Maksudnya kuda, asal patung menjadi kuya kan gitu misalnya. Nah ini pengalaman ini tidak boleh terjadi di sini. Kenapa? Karena ini harus jadi standar kita yang penting tadi ada sedikit ketertinggalan, tapi nendangnya di kelahiran Seni Bandung 1 ini langsung luar biasa. Jadi jawaban tadi dengan ada gimana positioning, saya kira saya kalau boleh pemerintah ini hanya fasilitator saja. Kami bukan eksekutor. Eksekutornya kalau boleh dari seniman mungkin punya kenalan yang paham teknisnya apa aja dan seterusnya. Tapi bermuara ke satu bendera legalitasnya. Yang nanti kalau urusan pertanggungjawabannya dengan mudah kita lakukan. Itu jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan saya, Kang Heru ya. Pertanyaan pertama saya, gimana membagi-bagi ceritanya nomor 1, nomor 2, nomor 3? Dari sekarang harus sudah ada logikanya. Kalau Seni Bandung 1 tadi temanya air tanah apa? Apakah kita isunya selalu lingkungan, ya, yang generalis gitu ya, atau apa? Nah itu saya tulis di situ. Tapi kata kuncinya, kalau boleh saya memberi masukan, itu saya menginginkan interaktif. Ya, interaktif itu kadang-kadang si warga baru itu jadi artis oke, jadi seniman oke karena sebuah tawaran. Jadi bukan hanya mereka datang, menonton, melihat, mengkonsumsi dan pulang. Contoh misalkan, kan dulu di mana ya di Eropa ada patung sapi ya, terus warna-warna biasanya beda-beda ya, totol-totol, ya, belang-belang. Nah misalnya begitu ya, ada sebuah karya seni diserahkan ke masyarakat, tiba-tiba masyarakat dilatih menjadi seniman sesuai dengan persepsinya. Jadilah interaksi, itu poin saya. Kedua, tema tadi, apakah selalu tema isu universal, saya tulis di situ, atau temanya isu Bandung yang sosial, ya, atau isunya global, misalkan global warga lebih panik dengan ketakutan teror atau apa ya, dunia global, apakah kita punya tema merespon itu, sehingga semua karyanya ada benang merah merespon tersebut tema yang dipahami. Saya justru akan melemparkan ke teman-teman mungkin ada tanggapan dari tadi. Itu harus menjadi semangat, ya, semangat bagi kita untuk menciptakan dari presentasikan dan disambut oleh Pak Ridwan Kamil, harus jadi karya yang diciptakan nanti kelak akumulasinya dari proses pertemuan-pertemuan kurasi dengan berbagai pihak. Dan itu menarik sekali kuratornya itu seni yang punya daya untuk melakukan perubahan. Di bulan September sampai ujungnya September, September sampai September itu di Kota Bandung akan terjadi satu peristiwa gerakan budaya yang bisa memberikan dari wilayah seni untuk menciptakan proses perubahan supaya Bandung itu supaya lebih baik, baik inspirasi maupun solusi langsung yang kelihatan. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Bandung punya banyak persoalan sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Maka dari itu si temanya itu memang harus dan lahir dari satu proses diskusi problem itu, problem yang ada di kota ini. Jadi saya katakan sama-sama di Bandung, buat Bandung minta keseluruhan, tidak upacara suci, membuka keharmonisan dan sebagainya. Betul seni sarang tanah seni saya, tinggal hutan saya benjai itu ayah seseruan juga itu betul sarang saya gunakan. Pirang-pirang sendiri, mengurangi tempat di. Nah, anu patali sarang seni buhun, diurang ayah seni buhun, anu patali sarang Stevie Carter, seni dominan Carter, kudoa, doa, ini materi enggak
ke alam ke Gusti tak manusia di luar ini melalui kayak bagian kan iya dinatari ya ini sama tadi tubuh tanpa batas. Tadi ada kita mau pendekatan dari Bapak sudah beri itu dari saya. Saya hadir di sini atas pemberitahuan dari KMM. Apakah Bandung akan membranding dengan kegiatan-kegiatan yang berada di dalam aset-aset itu atau program-program bersama kartu-kartu budaya, bersama organisasi-organisasi program budaya? Karena kalau misalkan dilepas begitu saja, terlalu kompleks. Saya tulis prosedurnya. Sebenarnya jangkauannya memang bukan sesederhana misalkan ketika kemudian menjadi seniman, tapi kita membantu mereka melalui tahapan pengetahuan tertentu. Nah, maksud saya mungkin ke depan barangkali memang tim perumus juga akan lebih tajam melihat itu. Saya rasanya memang saya malah sepakat karena Bandung memang basis riset kedua. Sebentar lagi, sebenarnya dalam tahap persiapan yang harus segera dilakukan itu kan riset sebenarnya yang tadi sudah dipaparkan. Tapi dari diskusi ini sebenarnya jadi tambah banyak pekerjaannya. Tadi terakhir misalnya menyangkut anak-anak misalnya, sebenarnya dalam semua kegiatan seni besar itu anak-anak selalu dapat perhatian khusus karena anak-anak kan masa depannya. Bukan sekedar dalam pengertian seniman di masa depan, tapi justru mereka adalah publik di masa depan. Jadi misalnya seperti Biennale Jogja itu dia kemudian bikin Biennale anak. Jadi bagian dari program publiknya itu selalu ada khusus untuk anak-anak. Bahwa semua program studi kurang lebih nilai sekian sepakat, jadi memang ada stres waktu di situ. Dan kalau boleh kita ketemu per 2 mingguan mungkin lebih dari cukup untuk kita mengupdate, mensinkronkan. Nanti pengundang tidak melulu harus dari kami, bisa saja para seniman yang menentukan waktu, nanti saya menyesuaikan ya. Tempat silakan di sini, juga kalau butuh sehari-hari untuk apa, nanti tinggal koordinasi aja ke pasien di sini untuk mengakses ruang ini dan lainnya. Nanti setelah itu saya mau izin ya, saya ditunggu rapat DPRD mengenai krisis politik. Bapak Dirut, Bapak ikut kan? Ikut? Di belakang. Ikut? Saya ini bajunya mana?